Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait kelompok atau mazhabul waqi'iyah dan mazhabul la waqi'iyah. Menyikapi realitas ini ada dua kelompok. Pertama, kelompok yang percaya akan adanya realitas, yang kemudian dikenal dengan mazhabul la waqi'iyah. Kemudian ada kelompok yang tidak percaya dengan adanya realitas yang dikenal dengan mazhabul la waqi'iyah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ciri khas atau karakteristik dari mabda'il waqi'iyah, yaitu prinsip realitas. Prinsip realitas ini terdiri dari dua hal. Pertama adalah percaya dengan adanya realitas. Yang kedua, percaya bahwa realitas itu dapat diketahui. Ini disebut dengan mabda'il waqi'iyah, prinsip realitas. Apa ciri khasnya atau karakteristiknya? Khasaisu mabda'il waqi'iyati asalatil waqi'iyati. Ciri khas atau karakteristik prinsip realitas. Asalatil waqi'iyah sama prinsip realitas. Pertama, wujuduhu wa tahaqququhu fil jumlati. Adanya al-waqi', yaitu realitas, wa tahaqququhu, dan nyatanya al-waqi', realitas, fil jumlati, di dalam sebagian. Fil jumlati artinya sebagian ya, bukan keseluruhan. Ai binahwil mujabatil jusiyati. Madhabul waqi'iyah itu percaya adanya sebagian realitas, bukan percaya secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan wujuduhu wa tahaqququ fil jumlah. Kedua, qudratul aqli ala idrakihi wal ilmi bihi. Qudratul aqli, kemampuan akal, ala idrakihi, atas mengetahui al-waqi', wal ilmi, dan mengetahui bihi, dengan al-waqi', dengan realitas. Juga mazhabul waqi'iyah percaya bahwa akal itu mampu mengetahui realitas yang ada di luar, yang objektif. Yang ketiga, istihalatul istidlalil burhani alaihi. Kemustahilan argumentasi logis alaihi, atas al-waqi'. Mustahil realitas itu dibuktikan dengan al-burhani, yaitu dengan argumentasi logis. Ya. Tidak bisa realitas itu dibuktikan keberadaannya dengan al-istidlal al-burhani. Bagaimana cara membuktikan adanya realitas? Yaitu yang keempat ini, toriku isbatihi al-wujdan wal badahatu. Adapun metode membuktikan atau menetapkan al-waqi', realitas, al-wujdanu ialah intuisi, wal badahatu, dan keswanyataan, swanyata, kejelasan ya. Al-badahatu ini artinya swanyata, sangat jelas, maksudnya demikian. Al-waqi', realitas, cara membuktikan keberadaannya bukan dengan istidlal al-burhani. Mustahil membuktikan realitas itu dengan al-istidlal al-burhani. Tapi keberadaan ya, keberadaan realitas itu bisa dibuktikan dengan al-wujdan wal badaha. Al-wujdan itu artinya dengan diri kita sendiri. Kita merasakan sendiri bahwasanya
Di luar itu memang ada realitas. Ada realitas yang kita jumpai, yang kita temui. Setidaknya kita kalau makan, ya makan sesuatu. Dan kita merasakan itu, ada efeknya. Nah, diri kita bisa merasakan, bisa membuktikan bahwa di luar itu ada realitas. Jadi untuk membuktikan adanya realitas itu tidak bisa menggunakan argumentasi logis, tapi yaitu dengan cara bil wujdan, dengan diri kita sendiri, dengan intuisi kita. Dan itu sangat jelas sekali. Kenapa? Karena kita merasakan ya, merasakan manis dari satu benda, merasakan asin dari suatu benda, merasakan takut dari hal tertentu. Nah, ini kan, ini membuktikan wujudan kita, intuisi kita membuktikan bahwasanya di luar diri kita ada realitas, ya, ada realitas, dan itu kita rasakan sendiri. Jadi itu untuk membuktikan adanya realitas, tidak bisa dibuktikan dengan al-istidlal al-burhani. Yashmalu mencakup apa al-waqi', realitas itu mencakup al-waqi'iyatal kharijiyata pada realitas eksternal, wal waqi'iyatal dhihniyata dan realitas mental, dan realitas mental, al-hakiyata yang merepresentasikan anil khariji dari realitas eksternal. Al-waqi' itu selain mencakup al-waqi'iyah al-kharijiyah, realitas eksternal yang kita temui di alam nyata, di alam objektif, juga mencakup kepada al-waqi'iyah al-dhihniyah, realitas mental. Realitas mental itu pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita. Nah, realitas mental ini atau pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita ini merepresentasikan anil kharij, dari realitas yang objektif ada di luar. Jadi ketika dikatakan al-waqi', maka mencakup dua hal, yaitu al-waqi'iyah al-kharijiyah dan al-waqi'iyah al-dhihniyah. Sekarang kita lanjut kepada maratibul waqi'iyah. Ini insya Allah ini keliru judulnya. Yang tepat itu adalah maratibul la waqi'iyah. Tingkatan atau level paham anti realitas. Jadi mazhabul la waqi'iyah itu tidak hanya satu corak, tapi bermacam-macam dan memiliki level-level tertentu. Tidak satu level ya. Mazhabul la waqi'iyah. Orang yang anti realitas itu tidak berada dalam level yang sama, tapi memiliki tingkatan, memiliki level-level yang berbeda antar satu orang dengan orang yang lain. Maratibul la waqi'iyati, tingkatan atau level anti realitas. Al martabatul ula, adapun tingkatan yang pertama, alla waqi'iyatul mutlaqatu, ialah anti realitas absolut, atau dikenal juga dengan anti realitas ekstrim atau anti realitas total ya. Karena mutlak, sifatnya mutlak. Wahia, dan adapun al-waqi'iyatul mutlaqatu ala mustawaya ini ialah atas dua level. Ada dua level. Pertama, al-waqi'iyatul wujudiyatu, anti realitas ontologis, disebut dengan al-waqi'iyah al-wujudiyah. Tadhabu, berpandangan siapa al-waqi'iyatul wujudiyah ila ingkari wujudi waqi'in mutahaqqiqin kharijan kana audhinan, ila ingkari, pada pengingkaran adanya realitas mutahaqqiqin yang nyata, kharijan ialah di alam eksternal, karena ada apa waqi' atau wujud waqi' audhinan atau di dalam mental, di dalam pikiran. Jadi level pertama itu adalah disebut dengan al-waqi'iyatul mutlaqah, anti realitas yang total, yang ekstrim, yang absolut.
Yang pertama disebut dengan al-lawaqiyah al-wujudiyah, anti realitas ontologis. Kenapa? Karena yang pertama ini yaitu al-lawaqiyah al-wujudiyah mengingkari adanya realitas objektif. Baik realitas itu berupa realitas eksternal maupun berupa realitas mental. Dan ini ekstrim berarti ini. Tidak percaya dengan adanya realitas sama sekali. Ini yang disebut dengan al-lawaqiyah al-wujudiyah. Yang kedua, yang termasuk al-lawaqiyah al-mutlaqah, al-lawaqiyatul ma'rifiyah, yaitu anti realitas epistemologis. Ya. Kalau yang pertama al-wujudiyah, yang kedua dengan al-ma'rifiyah, berkaitan dengan pengetahuan. Tu'minu percaya atau mengakui siapa Allah waqiyatul ma'rifiyah biwujudi waqi'in mutahakkikin fil kharij, dengan adanya kenyataan atau realitas mutahakkikin yang nyata fil khariji di alam eksternal. Illa hanya saja annal akla sesungguhnya apa akal ghairu qadirin ialah tidak mampu ala idrakihi atas mengetahui waqi' wa ta'arrufi dan mengetahui alaihi atas waqi'. Yang kedua dari al-lawaqiyah al-mutlaqah ini ya, yang termasuk dari al-lawaqiyah al-mutlaqah disebut dengan al-lawaqiyah al-ma'rifiyah, anti realitas epistemologis. Kenapa disebut dengan al-ma'rifiyah? Karena paham ini percaya adanya realitas di alam eksternal, di alam objektif. Dia percaya. Hanya saja dia tidak percaya kalau akalnya mampu ya mengetahui adanya realitas di alam eksternal itu. Ada realitas eksternal, tapi seseorang tidak bisa untuk mengetahui alam eksternal atau realitas eksternal itu. Nah, ini kan berkaitan dengan ma'rifah, berkaitan dengan pengetahuan. Nah, karena itu ini disebut dengan al-lawaqi' al-ma'rifiyah. Nah, kalau yang pertama yaitu al-lawaqi' al-wujudiyah memang tidak percaya dengan adanya realitas sama sekali. Sama sekali tidak ada yang namanya realitas itu. Baik realitas objektif di luar maupun realitas mental. Kalau al-lawaqi' al-ma'rifiyah percaya adanya realitas eksternal. Cuman dia tidak percaya bahwa akal itu mampu untuk menangkap realitas eksternal itu. Nah, kullu ma fil kauni wahmun au khayalun. Segala sesuatu fil kauni yang ada di alam jagat raya, di alam semesta, wahmun ya. Wahmun ialah waham ilusi au khayalun atau imajinasi. Au angkusun fil maraya atau citra ya atau bayangan fil maraya di dalam cermin, au dilalun atau bayang-bayang, hanya sekedar bayang-bayang saja. Mereka meyakini kedua kedua ini apa al-lawaqi' al-mutlaqah ini ya, baik yang al-lawaqi' al-wujudiyah, al-lawaqi'atul ma'rifiyah, mereka percaya bahwa segala yang ada di alam jagat raya ini termasuk dirinya ini wahmun au khayalun, merupakan ilusi saja, hanya imajinasi saja. Itu tidak ada faktanya, tidak ada realitasnya. Al martabatus saniyatu adapun tingkatan yang kedua tu'minu ialah percaya siapa al martabatus saniyah biwaqi'iyati ana faqat, dengan realitas saya saja. Wa ma ada dzalika wahmun khayalun, dan adapun sesuatu ada dzalika selain ana wahmun ialah ilusi wa khayalun dan imajinasi. Ini adalah tingkatan yang kedua dari mazhabul lawaqiyah. Dia hanya percaya dengan realitas dirinya sendiri, sementara selain dirinya dia tidak percaya ya, itu nyata dan ada. Itu yang disebut dengan tu'minu biwaqi'iyati anifaqat. Ini adalah level yang kedua atau tingkatan yang kedua. Hanya percaya dengan
realitas dirinya, sementara realitas di luar dirinya dia tidak percaya. Al-martabatus salisatu. Al-martabatus salisatu, adapun tingkatan yang ketiga tuh minum ialah percaya. Siapa al-martabatus salisah? Biwaqi'iyati anau idrakati. Dengan realitas anak saya, wa idrakati, dan objek-objek persepsi saya. Wa idrakati, dan objek-objek persepsi saya. Wa ma ada dzalika, dan adapun sesuatu ada dzalika selain ana wa idrakati, sarabun ialah fata morgana, wa khayalun dan imajinasi. Ini ada tingkatan yang ketiga, hanya percaya, hanya mengakui realitas dirinya dan realitas apa yang dia tangkap, apa yang dia persepsi dengan pengetahuan dirinya saja. Nah, selain dirinya dan selain pengetahuan dirinya, nah, ini dia tidak percaya sama sekali. Dia tidak mengakui dia sebagai fakta, sebagai realitas. Nah, ini merupakan tingkatan dari mazhabul lawaqi'iyah, ya, paham yang anti realitas ini. Yang pertama adalah al-lawaqi'iyah al-mutlaqah, yang ini dibagi menjadi dua, al-lawaqi'iyah al-wujudiyah, al-lawaqi'iyah al-ma'rifiyah. Dan yang kedua hanya tu'minu biwaqi'iyati ana, hanya mengakui realitas dirinya saja. Dan yang ketiga adalah percaya atau mengakui realitas dirinya dan realitas pengetahuannya saja. Sementara di luar itu tidak percaya. Nah, ini adalah level-level atau tingkatan-tingkatan dari madhabul lawaqi'iyah. Dan madhabul lawaqi ini tidak bisa untuk mempelajari filsafat. Kenapa? Ya, karena untuk bisa masuk atau pondasi paling dasar untuk mempelajari filsafat itu harus mengakui adanya realitas objektif. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.